Bill Gates duit. Shalom. Sekarang sesi 19. Di sesi 19 ini kita membahas apakah kita sendiri, kita manusia yang memilih Yesus supaya kita jadi pengikut Yesus, atau Yesus lah yang memilih kita manusia supaya kita manusia ini, kita sendiri jadi pengikut Yesus. Jawabannya adalah bukan kita, bukan manusia yang memilih Yesus sebagai supaya kita jadi pengikut Yesus, tapi justru Yesus sendirilah yang memilih manusia itu supaya manusia itu jadi pengikut Kristus. Contoh, umat Kristen yang dari lahirnya Kristen, karena orang tuanya opungnya semua memang keturunan agama Kristen. Udah dewasa dia, udah kerja misalnya di kantor, karena ditawari sama atasan dia suatu jabatan yang sangat menggiurkan, tapi pindah agama. Pokoknya nggak jadi agama Kristen lagi, pindah agama. Dan dia menerima, mengiyakan. Berarti dia udah meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya hanya demi jabatan yang tinggi. Berarti sah, dia nggak pengikut Kristus lagi. Itu buktinya. Jadi bukan manusia itu memilih Yesus. Buktinya dia udah meninggalkan Yesus. Kalau dibilang orang tersebut meninggalkan Yesus karena masalah ekonomi, menaikkan jabatan, wah, justru lebih fatal dari situ. Ekonominya banyak tetap pengikut Yesus. Kita bilang banyak orang miskin sana di muka bumi ini. Orang miskin, pengangguran, hanya tukang becak, tapi dia tetap bertahan jadi umat Kristen, jadi pengikut Kristus kan. Kalau masalah ekonomi ini nggak naik pun jabatannya, ekonomi sebenarnya udah mapan, tapi supaya lebih tinggi lagi ekonominya, jabatan naiklah pangkatnya, terima dia pindah agama, ditawari oleh atasannya untuk supaya jabatan lebih tinggi. Jadi bukan masalah ekonomi. Kalau ditanya, dia bilang kalau memang Yesus memilih dia, kenapa baru sekarang? Ya memang inilah waktunya dia meninggal Yesus di momen ini, perpindahan agama ini karena jabatan itu. Jadi nggak bisa dibilang ekonomi. Aku bilang banyak ekonomi lemah, miskin, tetap umat Kristen itu terima Yesus, tetap di agama Kristen. Itu contoh. Yang paling fatal lagi, yang paling jelas, Saulus mengejar, bahkan membunuh pengikut Kristus. Baik dia para murid Kristus mengabarkan Injil dan pengikutnya, asal jumpa ditangkap dan dibunuh. Saulus sangat benci dengan Kristus Yesus. Tapi Yesus memilih dia. Dibutakan mata Saulus selama 3 hari. Baru disembuhkan hari ketiga. Sesudah sembuh dia bertobat dan dibaptis, ganti nama jadi Paulus, jadi rasul. Justru di Injil, di Perjanjian Baru, surat-surat Rasul Paulus paling banyak di Perjanjian Baru. Terbukti kan? Saulus nggak ada cita-citanya jadi pengikut Kristus, nggak ada. Malah dia membunuh semua pengikut Kristus. Asal jumpa, dikejar, ditangkap, dibunuh. Kalaupun seandainya Yesus Kristus masih ada di bumi, di tanah Israel, jangan-jangan dibunuhnya juga. Jangan-jangan. Jangan-jangan kan? Karena bencinya dengan Yesus Kristus. Jadi dia nggak ada cita-cita. Tapi Yesus memilih dia. Walaupun dia tahu di Saulus sangat benci sama aku, katanya, sama Yesus. Tapi dia pilih. Justru dialah rasul yang paling sukses. Surat-surat dia lah banyak di Perjanjian Baru kita, di Alkitab kita. Terbukti kan? Yesus telah memilih manusia itu
orang tersebut jadi pengikutnya. Bukan kita memilih. Kok kita memilih, kenapa tadi gara-gara jabatan dia mau pindah agama? Walaupun dia nenek moyangnya dulunya dari orang tuanya kakek opung buyutnya dari dulunya udah memang umat Kristen, walaupun dianya nggak terpanggil, ya mungkin nenek moyang dia terpanggil tetap Kristen. Jadi kesimpulannya yang tadi saya bilang, bukan kita manusia memilih Yesus Kristus supaya kita jadi pengikut Kristus, tapi Yesus Kristuslah yang memilih manusia tersebut, memilih kita menjadi pengikutnya. Oke? Thanks. See you.